Assalamualaikum Bu Nurlela. Waalaikumsalam Pak Helmi. Gimana kabarnya Pak Helmi hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat, kabarnya baik. Gimana sebaliknya dan Bu Ella? Alhamdulillah Pak, dengan kesibukan yang luar biasa minggu ini Pak ya, Masya Allah lagi observasi kelas. Ya Pak Helmi, nanti Bapak akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Norma. Ya Bu, rencananya hari ini saya akan coaching eh, dengan Bu Norma di sekolah saya. Baik Pak Helmi, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan bersama Pak Helmi, boleh Pak? Boleh Ibu ya, siap, siap. Oke, Pak Helmi. Jadi begini Pak Helmi ya, nanti pada Hmm, saat coaching berlangsung antara coach dengan coachee itu akan saya amati ya. Kemudian akan ya saya betul. nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nanti Ya, seperti apakah sudah sesuaikah dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci atau belum ya diisi rubrik tersebut. ya Baik Pak betul. Helmi, ya. Dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya Ya, tuh kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Ya Pak Helmi ya. ya Bu ya, siap. Oke. Oke. Tapi sebelum dilakukannya proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Pak Helmi, boleh Pak? Ya, mangga Ibu, silakan. Oke. Baik Pak, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi dari beberapa kompetensi dalam coaching ini yang mau saya fokuskan, kompetensi mendengarkan aktif, presenting, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu untuk menemukan solusi dan mengidentifikasi masalah tadi dengan Bu Norma itu. Itu mungkin Bu ya, dua kompetensi yang saya fokuskan. Jadi dua kompetensi yang akan Pak Helmi fokuskan ya. Jadi yang Ya, pertama tadi mendengarkan mendengarkan aktif. aktif, ya, Oke, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot ya. yang berbobot. Oke, baik Pak Helmi. Kira-kira nih Pak Helmi, dalam kegiatan coaching nanti yang lebih spesifik yang akan Pak Helmi kembangkan nanti ketika melakukan coaching? Itu yang kedua Bu ya, yang memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari saya nanti ya. Jadi ketika kami ngobrol di pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Itu mungkin Bu ya, fokusnya ke situ intinya. Jadi dua indikator yang akan Bapak kembangkan nanti. Ya, betul. Oke. Jadi tadi mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, ya betul. Oke, baik Bapak. Eh, Terima kasih atas jawaban Pak Helmi dan Ya, sekarang Bapak silahkan melakukan coaching dengan Bu Norma dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. ya betul. Eh, Siap. ya, oke. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Saya beralih ke Bu Norma. Selamat pagi Ibu Norma. Sehat? Selamat pagi Pak Helmi, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Helmi juga? Sehat juga? Alhamdulillah. Sama-sama sehat ya. Terima Alhamdulillah. kasih. Iya, eh Alhamdulillah. Hari ini kita mau melakukan percakapan ya, obrolan tentang masalah Ibu ya. Iya, betul Pak Helmi. Saya sedikit punya Kira-kira masalah nih. kita kita mau ngobrol hari ini. Kira-kira tujuan dari percakapan kita hari ini apa Ibu? Sebetulnya yang pertama tujuan kita melakukan percakapan hari ini itu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri gitu Pak. Ya. Khususnya tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas begitu Pak Helmi. Oh ya, jadi
tujuan dari pembicaraan kita hari ini, dari obrolan kita hari ini adalah untuk menemukan solusi yang sedang Ibu hadapi saat ini, Bu ya. Ya, betul, betul sekali, Ya. Pak. Jadi di akhir dari obrolan kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu ya. Salah satunya adalah Amin, amin, amin. menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Jadi Benar. kira-kira situasinya memang seperti apa sih sekarang, Bu, yang sedang Ibu hadapi ini? Ya, jadi ceritanya begini, Pak Helmi. Saya itu ketika proses pembelajaran gitu, ketika mata pelajaran IPAS khususnya, menemukan Hmm. siswa yang sibuk sendiri gitu. Dan ternyata pas saya dekati, dia sedang menggambar tidak sesuai dengan apa yang saya perintahkan gitu. Sebetulnya saya memberikan tugas bukan tugas menggambar kepada siswa, tapi saya memberikan LKPD kepada siswa tentang materi yang saya sampaikan gitu. Kemudian Oh, ketika saya lihat si anak ini eh, apa namanya sedang sibuk sendiri, terlihat menggambar gitu. Sepertinya dia senang dengan seni gitu. Tapi dia tidak apa namanya tidak mengerjakan tugas yang saya berikan gitu, Pak Helmi. Ibu, kalau boleh tahu di siswanya ada berapa siswa yang seperti itu, Bu, di kelas ini? Pada pada pembelajaran IPAS dia eh melakukan kegiatan yang lain, ya, ya Bu ya. Iya, betul, 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 Pak Helmi. Jadi ada beberapa siswa sih sebetulnya, cuma yang lebih terlihat satu anak ini ketika saya berikan tugas yang saya perintahkan, itu malah sibuk sendiri gitu. Ternyata si anak Hmm. ini hanya menggambar dan menggambarnya memang kesukaan mereka gitu ya. Kemudian ada beberapa siswa lagi yang memang tidak fokus, cuma ketika saya dekati, alhamdulillah dia bisa mengerjakan tugas yang saya berikan gitu, Pak. Untuk satu orang Hmm. ini sepertinya memang agak kurang apa ya namanya, kurang mendengarkan perintah saya gitu. Jadi Gitu, Pak situasinya Helmi. seperti Ibu ya. Ya, Situasinya betul seperti itu. sekali. Yang saya tanyakan situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan ketika menghadapi permasalahan seperti ini? Ya, sebetulnya sih situasi yang saya inginkan pastinya keberhasilan ketika saya memberikan proses pembelajaran yang tepat gitu, Pak ya. Kemudian Hmm. memang saya sudah berpikir gitu, mungkin harus ada strategi yang harus saya buat untuk memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa saya gitu, Pak. Nah, nah, itu jadi Ibu ada rencana untuk memberikan strategi pembelajaran yang bervariasi atau yang lebih menarik, Bu ya. Kira-kira Betul, Pak. rencana berikutnya untuk mengatasi siswa ini bagaimana, Bu? Seperti apa? Insya Allah sih Pak, saya sudah terpikir juga. Sepertinya metode atau strategi yang akan saya terapkan di kelas itu inginnya sih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi Nah, apapun yang saya berikan kepada siswa itu akan lebih maksimal gitu Pak. jadi salah satu rencana yang akan Ibu lakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyelesaikan solusi yang tadi ya Bu ya, masalah yang tadi ya Bu ya. Betul. Iya, Salah betul satunya. Selain sekali itu Pak Helmi. alternatif pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan kira-kira apa lagi Bu? Ada nggak kira-kira? Mungkin ya, mungkin dari aspek-aspek yang dari pembelajaran berdiferensiasi sih tentunya sesuai dengan keterampilan anak ya Pak. Yang Ya, ya. saya yang saya pahami dari pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga aspek. Yang pertama keterampilan konten, kemudian keterampilan prosesnya, dan juga keterampilan produk gitu. Jadi Ya. semua siswa akan saya berikan asesmen diagnostik dulu supaya saya bisa menentukan aset yang tepat untuk anak ketika diberikan tugas belajar gitu, Pak. Jadi alternatifnya di diferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Bu ya.
Kemudian Betul. dalam melaksanakan rencana itu kira-kira Ibu akan menghubungi siapa, ingin meminta dukungan dari siapa, siapa yang akan Ibu hubungi untuk mencapai rencana Ibu tadi? Ya, jadi tentunya saya akan melibatkan teman-teman atau rekan-rekan sejawat ya Pak, karena tanpa Mhm. dukungan mereka pun apalah artinya saya, dan saya juga ingin mendapatkan pengalaman dan wawasan juga dari teman-teman, baik itu rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, bahkan saya juga akan Ya, melibatkan orang tua gitu, karena upaya dan dukungan yang paling berharga itu yang paling utama adalah orang tuanya, begitu, Pak. ya. Oh ya, salah satunya tadi orang tuanya juga perlu ya untuk mendukung Betul. ke kemajuan belajar siswa kita ya, Bu ya. Nah, Jadi betul, Pak. selain rekan-rekan guru, kepala sekolah, orang tua pun kita perlukan dalam proses pembelajaran supaya siswa kita mencapai pemahaman yang tinggi ya Bu ya. Nah, Betul sekali. dari rencana alternatif tadi, eh, kira-kira kriteria keberhasilan Ibu untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini apa Bu kriterianya? Baik, Pak. Jadi kriteria yang ingin saya hasilkan dari proses pembelajaran yang saya berikan itu yang pertama saya ingin menghasilkan siswa yang sukses dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya di IPA saja tentunya. Jadi setiap mata pelajaran anak-anak ini bisa merasakan senang atau bahagia dan Ya, ya. sesuai dengan apa yang dia inginkan dan juga apa yang dia butuhkan. Begitu Pak Helmi. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu ya, tentunya ya. Betul. Jadi Ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dari murid-murid kita ya. Jadi betul dari sekali. apa yang disampaikan Ibu terhadap masalah di kelas Ibu, ada siswa yang tidak fokus ke pelajaran IPAS tapi malah melaksanakan kegiatan lain. Kemudian Ibu akan merencanakan metode pembelajarannya dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Jadi Betul, Pak. strategi tersebut tadi sudah disampaikan ke depannya mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahaman anak, fokus anak pada pelajaran IPAS tadi ya. Kemudian yang Iya, ingin saya betul. tanyakan Bu ya, komitmen Ibu dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini apa, Bu? Baik, Pak. Kira-kira. Tentunya sebagai guru harus memiliki komitmen yang baik untuk diri saya sendiri khususnya. Ya, Jadi saya harus terus memiliki pembelajaran yang inovatif, ya kemudian betul. variatif supaya anak-anak itu bisa lebih semangat gitu dalam belajar. Ya, Jadi saya juga perlu dukungan dari warga sekolah, tentunya dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua agar ya komitmen saya betul. tetap terjaga sampai ke depannya. Begitu Pak Helmi. Iya, jadi Ibu akan berkomitmen tanggung jawab ya intinya. Jadi dalam Betul. proses pembelajaran Ibu diharapkan ada perubahan yang signifikan dari siswa tadi Ibu ya. Iya, Rencananya ke depan mudah-mudahan berhasil Bu ya dari analisis Ibu tadi amin, amin, amin. eh, solusinya salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Berdiferensiasi. Ya, betul. Jadi rencananya sudah disiapkan, strateginya sudah disiapkan. Kira-kira minggu depan kita akan ketemu lagi Bu ya, ngobrol lagi tentang hal ini, tentang rencana yang Ibu sudah siapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari rencana kita Bu ya. Betul Pak, Jadi siap. jadi jangan bosan nanti minggu depan saya luangkan waktu juga untuk kembali ngobrol lagi seperti ini untuk melihat hasil dari obrolan kita hari ini, Bu ya. Iya Jadi Pak. hari ini kita sudah ngobrol tentang permasalahan Ibu dan Ibu sudah
menemukan salah satu alternatif solusi dari permasalahan Ibu dan rencana ke depannya mudah-mudahan diterapkan. Kapan kira-kira Bu itu akan dijalankan Bu rencana Ibu? Rencana saya sih, insya Allah secepatnya mungkin mulai besok saya Mulai harus besok. sudah mengimplementasikannya, Pak. Ya, Wih, luar biasa. Jadi bisa langsung ketahuan Bu ya. Jadi iya betul, mudah-mudahan Pak. mudah-mudahan setelah melaksanakan rencana Ibu tadi ada perubahan Bu ya. Nah, untuk melihat itu nanti kita Amin. minggu depan ketemu lagi Bu ya. Minggu depan kita Iya, ketemu Pak. lagi Siap-siap. untuk mengevaluasi hasil dari rencana yang Ibu buat tadi. Nah, dari hasil obrolan kita hari ini kira-kira apa yang bisa kita ambil Bu dari hasil kita ngobrol tadi? Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Helmi. Alhamdulillah, saya sangat apa namanya terbuka sekali dengan apa yang saya hadapi saat ini, permasalahan yang saya hadapi. Tentunya ketika berbincang dengan Pak Helmi, alhamdulillah Ya, saya menemukan solusi saya sendiri dan solusi tersebut mudah-mudahan bisa secepatnya saya terapkan dan juga bisa menghasilkan proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan saya. Begitu, Pak. amin. Amin, alhamdulillah. Terima kasih kalau memang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya di hari ini kita sudah ngobrol menyelesaikan salah satu permasalahan yang Ibu hadapi, Bu ya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya, Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Untuk hari ini mungkin dicukupkan Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah mau baik, Pak. berbincang dengan saya, Bu ya. Iya, Mudah-mudahan ada Pak. manfaatnya. Amin, Assalamualaikum, amin. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga. Baik, Pak Helmi sudah selesai melaksanakan coachingnya dengan Bu Norma ya? Ya, betul, Bu. Tadi udah Alhamdulillah. ngobrol kita, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak Helmi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah Yang sudah kami berjalan dengan baik? ngobrol sudah berjalan dengan baik. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Bu Norma juga sudah menjawab dengan lancar ya tentang permasalahan dia. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga Bu, supaya untuk memancing atau menggali potensi yang ada pada Ibu Norma untuk menyelesaikan masalah beliau. Jadi alhamdulillah udah lancar Bu, udah sampai kita menemukan solusinya juga. Alhamdulillah ya Pak. Baik Bapak, apakah ada Pak yang masih perlu perbaikan dalam kegiatan coaching tadi Pak? Mungkin salah satunya adalah suara jaringan Ibu ya. Di sini jaringannya ada gangguan sedikit. Tadi ada loading dikit sedikit Bu ya. Nanti dari obrolan kami karena melalui Zoom akhirnya ada sedikit tapi bisa diatasi Bu. Komunikasi kami masih nyambung lah. Sejauh ini komunikasi masih nyambung. Baik Pak Helmi, apakah Bapak apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching, Pak? Yang pertama persiapan tentu Bu ya. Persiapan dari kita sebagai coach dan coachnya juga apalagi ini melalui daring ya salah satunya adalah persiapan sistem juga ya eh, alat-alat pembelajaran seperti laptop dan sebagainya harus kita siapkan. Kemudian saya harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk menggali potensi yang ada pada coach saya. Itu mungkin persiapan. Terus Pak Helmi ada lagi yang harus Ibu tanyakan nih ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi yang tadi? Yang saya lakukan atau perbaikannya, saya akan memperbaiki dari segi present kehadiran penuh, Bu ya, terutama. Karena ketika melakukan coaching, kalau pikiran kita kemana-mana, itu tidak akan maksimal, Bu, hasilnya. Baik dari pihak coachnya maupun dari coachnya. Kalau ada hal-hal lain, misalnya ada orang lain masuk dan sebagainya, atau kita ada
hal pikiran yang mengganjal di luar materi, pasti coachingnya tidak akan maksimal tuh. Setuju Pak Helmi ya. Kehadiran penuh ya Pak ya. Ya, Agar si coach juga merasa terbuka ya, ya, merasa ya, nyaman juga ya dengan kita. ya. Baik, mungkin itu aja untuk Pak Helmi. Sekarang saya akan balik ke Bu Nurma. Bu Nurma, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Baik, Bu Nurma, hanya satu pertanyaan saja buat Bu Nurma ya. Ya, Apa yang Ibu Nurma rasakan pada saat coaching? Ya, baik Ibu. Alhamdulillah, tentunya saya menemukan pencerahan ya Bu. Ketika saya melakukan coaching bersama Pak Helmi, alhamdulillah saya menemukan solusi yang tepat mungkin menurut saya untuk kedepannya agar keberhasilan proses pembelajaran yang saya hadapi itu bisa tercapai dengan sesuai keinginan saya dan juga peserta didik. Begitu Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu Nurma. Iya, Alhamdulillah Bu alhamdulillah. Nurma ya, jadi sudah menemukan solusi ya. Iya, betul Bu. Iya. Alhamdulillah. Dan Dan Pak solusi Helmi juga, tersebut juga, ya, ya lanjut ya. Pak Helmi juga alhamdulillah luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya dan alhamdulillah juga saya bisa menjawabnya dengan baik begitu Bu. Oke, ternyata masalah itu dari Bu Nurma sendiri, solusi juga dari Bu Nurma sendiri ya, yang Betul, apa betul. yang menemukannya. Baik Bu Iya, Nurma, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan ya Pak Helmi. Mohon maaf apabila ada Ya, hal kata yang kurang berkenan ya. Baik, saya akhiri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Norma. Waalaikumsalam Pak Helmi. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Helmi. Ya, jadi hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan coachnya Ibu Nurlelah, Bu ya? Betul sekali Pak Helmi. Hari ini saya insya Allah akan melaksanakan coaching bersama Bu Ella. Begitu. Ya. Jadi sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dulu, Bu. Saya selaku supervisor, Bu ya, pengamat, Bu ya. Jadi di sini Baik saya akan Pak. mengamati proses coaching Ibu. Nah, sebelum dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Norma sebelum Bu Norma melaksanakan coaching. Boleh, Bu ya? Boleh banget Pak. Siap. Jadi jangan takut saya amati. Jadi ketika proses coaching itu Ibu diharapkan sesuai dengan alur Tirta, Bu ya. Percakapan antara Ibu dengan Bu Nurlela mengikuti alur Tirta, Bu ya. Baik Pak. Ya, jadi nanti di rubrik penilaiannya saya akan mengamati apakah Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, ada rasa ya, rasa. Kemudian kompetensi yang digali dari coachnya juga saya amati apakah tergali. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya, saya harap Ibu bisa menjawab dulu, Bu ya, sebelum melaksanakan Siap Pak coaching ya. Helmi. Jadi yang Ya. pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu itu kompetensi apa yang akan Ibu ambil dari coach Ibu ini hari ini? Baik. Tentunya saya nanti ketika proses coaching bersama Bu Ella, posisi saya sebagai coach harus mementingkan sebagai pendengar harus menjadi pendengar yang baik tentunya gitu Ya Pak. betul ya. Kemudian Hmm. selain menjadi pendengar yang baik, saya juga harus mendengarkan secara aktif apa problema yang dimiliki oleh Bu Ella. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar solusi yang ada dalam permasalahan Bu Ella akan tergali sendiri oleh Bu Ella sendiri, begitu Pak. Jadi ya betul seperti yang disampaikan oleh Bu Norma memang seperti itu. Kemudian Ibu mau fokus ke kompetensi yang mana supaya lebih bisa menggali potensi dari coach Ibu itu tadi. Baik Pak, kompetensi yang saya
maksimalkan ketika proses coaching bersama Bu Ya. Ella itu ada dua. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kedua menjadi pendengar atau mendengarkan secara aktif ketika sedang coaching bersama Bu Ella. Begitu, Pak. Jadi itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, fokusnya ke kompetensi tadi ya. Kemudian dari hasil coaching nanti, indikator ketercapaiannya apa Bu dari proses coaching Ibu dengan Bu Nurlela nanti? Baik, Pak. Indikator ketercapaian saya tentunya saya ingin menggali apa yang menjadi keinginan Bu Ella nanti ketika dalam permasalahannya yang Bu Ella alami. Tentunya Ya. Bu Ella eh, pasti akan dengan sendirinya solusi tersebut bisa tergali oleh Bu Ella sendiri. Begitu, Pak Helmi. Ya, begitu ya. Jadi indikatornya seperti itu. Kemudian sekarang kan Ibu mau melaksanakan coaching. Nah, persiapan Ya, Ibu apa saja sebelum ya. melaksanakan coaching? Ya, sebagai coach, tentunya kita harus mempersiapkan kesadaran diri dulu, Pak ya. Kemudian Hmm. harus bisa fokus terhadap pembicaraan yang akan kita laksanakan nanti, dan jangan sampai kita menjadi buyar ketika coaching tersebut dilaksanakan. Begitu, Pak Helmi. Luar biasa ya. Jadi Ibu sudah melakukan persiapan, sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dimunculkan oleh coach juga, Bu ya. Jadi Iya, eh, sambil berjalan melihat apa yang coach munculkan juga, Bu ya, dari hasil betul. pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, terima kasih Ibu sudah mau menjawab pertanyaan saya. Kemudian saya nanti akan mengamati Ibu melaksanakan proses coachingnya dengan Bu Nurlela. Eh, di akhir proses coaching nanti kita ngobrol lagi Bu ya. Jadi Siap, saya akan siap, Pak memberikan Helmi. umpan balik ya. Terima kasih, Mangga silahkan Ya, Ibu laksanakan proses coachingnya dengan Bu Nurlela. ya, Mangga Bu. baik. Terima kasih, Pak Helmi. Baik, Bu Nurlela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Norma. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah Ibu ya, Bu ya. sebaliknya? Gimana Ibu Gimana? sebaliknya? Ibu gimana Ibu sebaliknya? Alhamdulillah, Bu, sehat sekali dan merasa lebih happy. Apalagi kita kemarin sudah janjian ya, Bu, hari ini akan melaksanakan coaching gitu. Iya, betul. Baik Baik, Ibu, Ibu. Ya, mangga, Bu ada Ella. waktu ya untuk berbincang sebentar Bu? Iya, insya Allah ada waktu buat Bu Ella. Iya. Baik, Bu Ella. Kita kan hari ini mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya, sedikit tentang kemarin Bu Ella cerita sedikit, Bu Norma ada waktu besok kita mau berbincang-bincang tentang permasalahan yang Ibu hadapi tentunya gitu ya. Kira-kira tujuan kita ini untuk ngobrol-ngobrol hari ini tuh apa ya Bu ya? Jadi gini Bu Norma ya, saya ingin menemukan solusi dari Ibu Norma. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Norma, saya bisa dapat ada gambaran tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Itu yang mana saya memiliki satu siswa di kelas, dia itu tidak bersemangat untuk belajar dan ketika mengumpulkan tugas pun dia tidak tepat waktu gitu. Nah itu kan suatu masalah bagi saya dan kebingungan juga untuk memecahkannya gitu Bu. Baik, Bu Ella sebelumnya sudah membuat rencana apa ketika proses atau permasalahan yang Ibu hadapi? Apa Ibu sudah punya rencana? Rencana, maksud pertanyaan Ibu tadi rencana apa yang sudah saya lakukan? Rencana Yang ya, jadi sebelum ketika Ibu menghadapi permasalahan Ibu gitu, apakah sebelumnya Ibu sudah membuat rencana atau strategi gitu, Bu? Oke. Baik Ibu, setelah saya
lakukan, waktu itu saya memanggil siswa tersebut, ya. Saya panggil anak, kita komunikasi 2 arah. Terus kemudian tak lupa juga Bu, saya lakukan juga memanggil orang tuanya, kenapa anak ini tidak semangat untuk belajar, ya. Nah itu. Dan tugas-tugasnya pun jarang sekali untuk dikumpulkan gitu. Nah, takutnya, khawatir kan di rumahnya juga kurang perhatian ya orang tuanya gitu. Itu yang saya lakukan Bu, langkah pertama gitu, yang sudah saya lakukan. Ya, baik Ibu. Mungkin itu adalah rencana awal ya yang Ibu laksanakan ketika permasalahan Ibu itu muncul gitu ya. Kemudian apa Bu Elah menemukan hambatan ketika strategi Ibu itu dilaksanakan? Ya, jadi ya hambatannya ya intinya belum maksimal ketika saya panggil anak itu ke tentunya berdua saja Bu ya dengan dia. Jadi ya jawabannya biasa-biasa aja. Jadi nggak ada, cuman hanya bilang males Bu, jenuh Bu gitu ya, gitu aja gitu. Terus kan kebingungan juga untuk kita juga, jadi kita juga harus introspeksi diri juga ya Bu ya sebetulnya mah Iya gitu. betul, Karena anak itu bisa bisa tidak semangat untuk belajar gitu. betul, betul. Iya baik Ibu. Mungkin itu hambatan yang Ibu dapatkan ketika strategi yang Ibu laksanakan di kelas ya Bu ya. Kemudian setelah hambatan tersebut, eh, ada opsi lain nggak ketika apa yang Ibu inginkan ketika permasalahan yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan? Ya mungkin setelah saya amati, setelah saya observasi ke anaknya juga dengan orang tua ya Bu, Ya, ternyata anak itu jenuh, ada kejenuhan tersendiri ya. Nah itu, nah langkah yang saya lakukan yang pertama adalah insya Allah ini baru mau dilakukan ya Bu ya. Kalau ya, yang pertama sudah saya lakukan tadi komunikasi ya, 2 arah dengan dia ya, dan iya betul. itu juga orang tuanya, tapi tetap aja gitu ya belum belum maksimal yang saya harapkan gitu. Kalau di Iya, rating sih hanya 5 kali ya kalau di rating iya, mah gitu ya. iya. Itu belum maksimal. Nah, akhirnya mungkin saya introspeksi diri bahwa mungkin saja ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan mungkin bagi si siswa tersebut ya. Jadi mungkin saya harus menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi mungkin ya Bu ya. Juga yang disesuaikan dengan materi, tentunya juga dengan kebutuhan si anak itu, ya. Nah itu. Dan tak lupa pula mungkin kita selipkanlah di ice breaking, di mana untuk memfokuskan si murid itu belajar kembali gitu, biar menyenangkanlah di kelasnya gitu. Itu mungkin Bu langkah yang saya ambil mungkin ke depannya gitu. Siap, siap. Ya, baik Ibu. Tadi kan Ibu sudah menentukan rating awalnya ya, yang menurut Ibu katanya baru di pencapaian angka 5 gitu. Nah, target Ibu selanjutnya akan di rating berapa Bu, supaya strategi Ibu bisa terlaksana dengan baik gitu. Harapan saya di ratingnya ke 9 Bu. Di rating Amin, 9 Bu. amin, 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 amin. Ya, Karena kenapa? Saya ingin anak itu juga sama, memiliki hak yang sama dengan teman-teman yang lain ya, dengan anak yang lain belajarnya semangat, lebih termotivasi untuk belajar gitu. Jadi ya, ya, di angka 9 lah Bu, di angka 9. ya. Ya. Mantap, Ibu, keren sekali. Jadi nggak usah tanggung-tanggung ya, Bu. Kita mencapai target di angka 9, bahkan 10 pun boleh ya, Bu ya. Harus Bu. Karena iya, karena hal tersebut bisa menjadi tantangan dan motivasi buat kita sendiri ya, Bu, Iya. sebagai guru, supaya permasalahan yang kita hadapi bisa terlaksana dengan baik begitu. Nah, harapan Ibu nih, eh kalau misalnya untuk meningkatkan kualitas strategi yang Ibu hadapi, Ibu harus bagaimana? Ya tadi Bu yang tidak jauh beda yang saya sampaikan tadi sama Bu Norma bahwa yang saya lakukan atau strategi yang saya akan lakukan adalah pertama saya akan menggunakan atau mencari model pembelajaran yang bervariasi.
metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan si murid tersebut, gitu ya. Dan yang kedua, mungkin harus akan saya panggil orang tuanya juga. Kenapa si anak ini tidak semangat untuk belajar di kelas, tidak ada termotivasi halnya dengan siswa yang lain. Takutnya khawatir mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh si anak tersebut di rumahnya gitu. Karena orang tua sangat peran penting sekali ya untuk membantu kita meningkatkan si kompetensi anak tadi supaya agar anak tersebut lebih giat lagi untuk mengikuti pelajaran dan termotivasi untuk belajar gitu ya. Iya, betul sekali Bu Ella, keren sekali ya. Jadi solusi yang Ibu temukan adalah menggunakan metode yang bervariatif, kemudian model pembelajaran yang tentunya akan bisa menjadikan anak-anak semangat dalam belajar gitu ya Bu ya, sehingga anak-anak merasa senang dalam proses pembelajaran yang Ibu berikan begitu ya Bu Ella ya. Nah, Seperti itu. sekarang komitmen Ibu untuk menjaga atau mempertahankan solusi yang Ibu temukan itu harus bagaimana? Memang harus komit ya Bu. Apa yang harus, Iya, kalau kita ingin mencapai sesuatu hal yang kita ingin sesuai tujuan, kita harus komitmen ya. Itu saya akan belajar terus dan belajar terus menggali kemampuan saya, bagaimana caranya supaya anak itu termotivasi untuk belajar. Mungkin salah satunya terus belajar dan belajar, mungkin sharing dengan teman sejawat, barangkali ada teman yang mengalami hal yang sama dengan kita hadapi ya. Nah itu juga tak lupa kita belajar dari sumber-sumber lain mungkin Bu, dari YouTube atau dari sumber-sumber yang lain ya. Nah itu mungkin komitmen saya, belajar dan belajar terus dan selalu introspeksi diri, refleksi diri Bu gitu. iya. Keren Bu Ella, jadi kita sebagai guru harus tetap refleksi ya Bu, bercermin terus gitu ya, supaya kita itu tidak patah semangat dalam belajar, belajar dan terus belajar sesuai dengan apa yang Ibu Ella katakan tadi, belajarlah di mana saja dan dengan siapa saja ya Bu ya. Pastinya dukungan dari warga sekolah, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan orang tua pun harus menjadi pendukung Ibu sebagai guru yang mempertahankan solusi yang Ibu temukan itu. Begitu ya Bu Ella ya. Iya Jadi betul. kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan solusi tersebut? Secepat Bu, secepatnya akan saya lakukan gitu ya, karena saya nggak mau juga anak tersebut hanya tidak semangat belajarnya karena akan tertinggal nantinya dengan teman-teman yang lainnya. Dan juga saya ingin dia juga sama seperti yang lain gitu ya, belajarnya termotivasi, menyenangkan gitu di kelasnya gitu. Terus ketika mengumpulkan tugas juga tepat waktu sama halnya dengan siswa yang lain gitu. Baik, baik, Gitu Bu. baik. Jadi ya keren Bu Ella. Jadi dapat saya simpulkan juga ya Bu ya. Bu Ella sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Bu Ella sendiri, strategi apa yang pas buat permasalahan Ibu di kelas, kemudian Ibu juga selalu ingin belajar dan terus belajar, tak lupa juga mendapat dukungan dan wawasan dari rekan-rekan sejawat, kepala sekolah maupun peserta didiknya itu sendiri ya Bu ya. Tentunya ada Iya. juga dukungan yang paling utama adalah dari orang tuanya sendiri, karena tanpa dukungan orang tuanya kita tidak akan mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, begitu ya, Bu. Betul. Kemudian bagaimana nih Bu Ella, sudah cukup atau belum menemukan solusi itu? Kayaknya insya Allah cukup Bu. Sudah cukup. Alhamdulillah ya Bu Ella. Jika sudah, boleh saya bertanya mengenai hal yang sudah kita bahas hari ini? Boleh Ibu, silahkan. Ya. Jadi saya minta umpan balik juga dari Ibu ya, ketika kita sedang proses bincang-bincang supaya saya juga bisa mengevaluasi apa yang saya berikan atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Ella.
Nah, sekarang saya tanya bagaimana perasaan Ibu nih setelah menemukan solusi yang Ibu hadapi dalam permasalahan Ibu sendiri. Kalau ditanya perasaan mah alhamdulillah ya Bu ya, perasaan itu lega, plong. Setidaknya saya menemukan solusi atau ada gambaran apa yang harus saya lakukan nanti ke depan agar si anak itu eh, termotivasi untuk belajar. Jadi sudah ada gambaran lah Bu ya gitu. Dan insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Dan minta doanya dari Ibu, mudah-mudahan apa rencana saya lakukan nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, itu. Amin, amin. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sudah merasakan tenang, senang karena sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Ibu. Alhamdulillah mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita. Semoga ke depannya kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas ya Bu ya. Nanti kita Baik, Bu. ngobrol-ngobrol lagi. Baik Alhamdulillah Ibu. cukup sudah ya Bu Ella. Ya Terima Ibu, kasih banyak. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi bermanfaat buat kita berdua ya Bu ya. amin, amin. Ya Ibu Ya, sama-sama saya juga amin. mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah mendengarkan curhatan saya pada hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa Alhamdulillah. yang saya rencanakan sesuai dengan harapan. Gitu Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Ella, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Bu Norma. Waalaikumsalam Pak Eni. Ya, Ya, kembali lagi bersama saya, Bu ya. ya, Eh, Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nurel, kan, Bu ya. betul Pak Helmi. Saya akan memberikan umpan Alhamdulillah. balik dari coaching yang Ibu laksanakan tadi. Saya lihat Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan runtut, ya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan dengan baik untuk memunculkan jawaban atau solusi yang dibuat oleh Ibu Nurlela, yaitu selaku coach dari Ibu Norma ya Bu ya. Jadi dari Iya. awal sampai akhir sudah saya amati, alur tirtanya sudah muncul sesuai urutan. Kemudian ada hal yang akan saya tanyakan, boleh Bu ya? Boleh sekali Pak. Siap. Terkait proses coaching atau pelaksanaan coaching antara Ibu dengan Bu Nurlela, apakah ada masalah Bu ketika Ibu dengan ngobrol dengan Bu Nurlela, ada hambatan apa selama ngobrol tadi Bu? Baik, Pak Helmi. Alhamdulillah, wa syukurillah. Hambatan-hambatan tersebut tidak saya temukan. Hmm, Artinya semuanya proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Ella sangat lancar gitu, Pak. Baik, ya, walaupun kita dalam keadaan daring gitu, Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Begitu, Pak Helmi. syukurlah. Kemudian dari obrolan tadi, Ibu bi- bisa menemukan solusi bersama oleh Ibu atau oleh Bu Nurlela Bu? Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, Bu Nurlailah mendapatkan solusinya sendiri dan kemudian insya Allah akan secepatnya diterapkan di kelasnya. Begitu Pak Helmi. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir saya adalah dari setelah selesai pelaksanaan coaching hari ini, apakah ada tindak lanjutnya dari antara Ibu dengan Bu Nurlela? Baik Pak, Alhamdulillah saya bersama Bu Nurlaila rencana tindak lanjutnya itu nanti kita akan membahas lagi apakah hasil dari solusi yang Bu Nurlaila temukan itu dapat berhasil diterapkan di kelasnya. Nah setelah itu kita akan mengevaluasi lagi apakah ada hal-hal yang belum tercapai Ya, atau yang saya harapkan sih bersama Bu Nurlaila semuanya bisa tercapai dengan maksimal begitu Pak Helmi. iya betul. Jadi dari tindak lanjut nanti kita bisa lihat rencana berikutnya apakah yang sudah direncanakan di coaching tadi
ada indikator keberhasilannya sesuai atau kriteria keberhasilan yang ingin dicapai sudah mencapai atau belum, Bu ya. Jadi nanti Iya, akan ada pertemuan selanjutnya. betul. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk supervisor ini. Saya sudah menilai, sudah mengamati di rubrik penilaian saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Kita Amin, lanjut amin. nanti Bu ya. Terima kasih Siap. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Bu Ella? Alhamdulillah baik Ibu. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh iya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya, Bu ya, bersama Pak Helmi. Betul Ibu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan nih bersama Bu Ella. Bu Ella, boleh? Boleh banget Ibu, silahkan. Baik. Jadi nanti pada saat Ibu coaching bersama Pak Helmi, pastinya akan saya amati ya Bu ya. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, di situ nanti akan saya melihat proses coaching tersebut sudah dengan alur tirta atau belum, kemudian memiliki aspek rasa dan menggunakan kata kunci apa, begitu ya Bu ya? Ya Ibu, siap. Ya, baiklah Bu Ella, jangan lupa nih sebagai harus menerapkan prinsip dari coaching ya Bu ya. Yang diantaranya pertama yaitu membangun kemitraan bersama coaching, kemudian proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Begitu Bu. Baik Ibu. Mungkin sebelum observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan dulu ya Bu ya. Boleh Bu? Boleh banget Ibu, silahkan. Ya. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti dengan Pak Helmi. Pertama, saya akan mengupayakan kehadiran penuh. Yang kedua, berusaha untuk mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Gitu Ibu. Ya, baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik di antaranya? Apa saja Bu Ella? Mungkin yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan aktif tentunya ya Bu ya. Ya, Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Gitu. Itu aja Bu. Hanya dua kompetensi yang saya akan kembangkan nanti ketika melakukan coaching dengan Pak Helmi. baik Ibu, keren sekali. Jadi nanti ada dua ya Bu ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan ketika proses coaching berlangsung. Begitu ya Bu ya? Ya betul. Ya, nah kira-kira indikator-indikator apa sih Bu agar ketercapaian yang ingin Ibu Elah dapatkan dari coaching tersebut? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan ketika melakukan coaching dengan Pak Helmi nanti, tentunya saya ingin coach itu mendapatkan solusi dan permasalahan yang dia hadapi sendiri gitu. Baik Bu Ella, keren sekali. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coach akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya. Betul Baik ya. Ibu, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga coaching bersama Pak Helmi dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Ya, nanti di akhir saya akan mengobrol-ngobrol lagi bersama Bu Ella. Siap Ibu, siap. Ya, mangga Ibu, silahkan coachingnya dilaksanakan. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam Ibu Ella.
Gimana kabarnya, Bu? Gimana kabarnya hari ini Pak Helmi nih? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, saya mau ngobrol nih, boleh nggak, Bu? Boleh banget Pak Helmi, silakan. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal observasi ya. Lagi kosong Iya. jadwalnya Pak. Silakan Pak. Nah, jadi hari ini saya pengen ngobrol sama Ibu dari obrolan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu ya. Amin. Apa Pak? Silakan Pak. Jadi hari ini karena Ibu sudah mau diajak ngobrol dengan saya mau curhat nih, Bu. Mau curhat Ya, tentang boleh Pak. permasalahan saya yang di kelas saya, Bu. Silakan Pak, Jadi, silakan. jadi saya ada masalah nih, Bu, sebetulnya. Ada masalah mengenai pembelajaran di kelas saya, terutama pelajaran bahasa Inggris, Bu. Jadi pelajaran bahasa Inggris di kurikulum sekarang ini kurikulum Merdeka, otomatis ada kurikulumnya, Bu ya. Setelah 10 tahun kurikulum ke-13 tidak ada pembelajaran bahasa Inggris. Di tahun 2025 ini sekolah kami menerapkan lagi pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Nah, saya selaku guru kelas mata pelajaran bahasa Inggris, ketika menyiapkan pembelajaran itu sudah saya siapkan dengan matang dari materi PGP yang kita jalani, saya terapkan langsung di kelas, Bu, sebetulnya. Jadi, saya menemukan setelah pembelajaran bahasa Inggris yang saya laksanakan itu anak-anak pemahamannya tingkat pemahaman ke bahasa Inggrisnya kurang maksimal menurut saya, Bu. Jadi ada beberapa anak, mayoritas ya anak tidak antusias terhadap pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya. Itu masalahnya. Baik, Pak Ya, Helmi. jadi dilihat dari nilai, dari tugas yang dikumpulkan itu jauh dari tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Oke, baik. Pak Helmi katakan bahwa tadi Pak Helmi memiliki masalah bahwa memiliki murid di kelas yang tidak antusias untuk belajar bahasa Inggris, Pak ya, dan Ya, dan tidak hasil dan hasil hasil nilainya penilaiannya, kurang Mbak. maksimal. Ya, betul. Nah, Pak Helmi sebelumnya sudah Pak Helmi amati kenapa penyebabnya anak itu tidak antusias untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Pak. Dari pengamatan saya, ketika saya menyajikan pembelajaran yang menarik pun ada masih banyak siswa yang hasilnya kurang bagus, Bu. Jadi tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah buat. Walaupun proses pembelajarannya sudah saya buat sebagus mungkin, bervariasi, karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang kontennya, Bu, sudah saya variasikan. Salah satunya adalah menggunakan gadget, Bu. Saya gunakan gadget, yaitu HP. Kan dunia anak-anak, saya lihat ketika mereka bermain HP, mereka sangat antusias kan, Bu ya. Saya mengikuti itu, saya berikan materi-materi dan tugasnya melalui HP tadi, Bu. Tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan, Bu. Padahal tugas-tugasnya sangat menarik. Disebabkan karena apa, Pak? Kira-kira anak nggak antusias ya, Pak ya? Ada penyebabnya nggak kira-kira, Pak? Dari sisi lain gitu, Pak. Setelah saya pelajari, mungkin nih, Bu ya, saya kan baru di sini baru 6 bulan, Bu ya. Di sekolah sebelumnya saya setiap melakukan pembelajaran dengan menggunakan media itu dengan alat yang menarik, anak-anak sangat antusias dan hasilnya pun lebih maksimal dibandingkan dengan alat peraga yang konvensional. Nah, ketika di sini, ketika saya menerapkan itu malah hasilnya sebaliknya, Bu. Jadi mungkin kemarin saya ngobrol dengan rekan-rekan guru dan orang tua siswa, karena di sini sepertinya jarang yang menggunakan HP, Bu. Masih jarang yang menggunakan HP kayaknya.
Gitu ya Pak ya. Jadi Ya. awalnya anak antusias dengan menggunakan metode konvensional. Tapi ketika Bapak menggunakan model yang baru, juga Ya, mulai gadget ya Pak, yang sesuai zaman sekarang, malah anak kurang ya, antusias. Baik Pak ya Helmi. betul. Oke. Kondisi ideal apa sih Pak yang Bapak harapkan dari murid Bapak itu Pak? Tentunya Ah, yang pembelajaran untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kondisi ideal yang Bapak harapkan. kondisi ideal saya karena terkait materi bahasa Inggris ini sangat penting Bu ya di zaman globalisasi ini di di mana kita digempur oleh informasi-informasi yang banyak istilah-istilah bahasa Inggris Bu ya. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan rumah juga. Saya inginnya anak-anak bisa minimal menguasai bahasa Inggris dasarnya saja supaya mereka tidak terlalu gaptek atau tidak terlalu buta dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi saya inginnya terutama di kelas saya mereka mampu menguasai bahasa Inggris. Itu saja mungkin Ibu. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa Pak Helmi, Masya Allah. Jadi kondisi idealnya ingin anak itu memiliki keterampilan berbahasa Inggris Pak ya, sesuai dengan zaman ya Ya, Pak ya. ya betul. Baik Pak Helmi ya. Mungkin ada metode atau strategi Pak Helmi nih Pak ya, untuk meningkatkan antusias murid Pak Helmi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sepertinya ketika saya amati lingkungan sekolah saya yang sekarang ini masih menganut paham aspek Bu ya, belum belum modern atau dalam artian mereka masih fanatik dengan salah satu keyakinan mereka bahwa tidak boleh menggunakan alat elektronik ya atau salah satunya HP, TV, video atau alat pengeras suara. Jadi ketika saya memberikan tugas dengan bantuan alat tersebut, mereka ketika di rumah apalagi orang tuanya kan melarang. Akhirnya anak-anak pun ketika pembelajaran bahasa Inggris tidak antusias dengan pelajaran saya karena saya menggunakan itu. Mungkin itu salah satu faktornya. Jadi kemungkinan saya berikutnya akan menggunakan media yang lain yang lebih menarik selain HP atau media sosial yang sebelumnya saya terapkan. Gitu. Contohnya, saya mungkin akan membuat alat peraga yang sederhana tapi menarik untuk anak. Kartun, komik, ya, gambar komik, gambar poster, atau benda-benda yang real di kelas ini untuk meningkatkan pemahaman keterampilan bahasa Inggris anak saya. Jadi saya akan merubahlah pembelajaran masih tetap berdiferensiasi, tapi kontennya tidak menggunakan gadget. Nah, itu sepertinya Bu rencana saya ke depan. Oke, Pak Helmi, iya, luar biasa rencananya Pak ya, akan Pak Helmi, strategi yang akan Pak Helmi lakukan ke depan ya Pak. Sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah melakukan strategi apa ya, dengan menggunakan gadget ya Pak ya. Nah Pak, Ya, sebelum melakukan itu ya, yang akan dilakukan nanti, seberapa sih Pak rating Bapak dari 1 sampai 10? sebelumnya, kalau sebelumnya ratingnya masih 4 ya, tapi mudah-mudahan setelah saya merubah eh, media pembelajarannya, saya harapkan bisa mencapai angka 8 lah. 8 dulu aja ya. Kalau dari 1 sampai 10. Oke, luar Jadi biasa ya Pak Helmi ya. mudah-mudahan Artinya, tercapai. Nah, amin. jadi rencana selanjutnya ketika saya mengganti media pembelajarannya, mudah-mudahan rating nilainya saya bisa mencapai angka 8 lah. Baik, luar biasa Pak. Angka 8 ya Pak ya, langsung. Mudah-mudahan ya Ya, Pak ya. Ya, jadi dengan menggunakan metode atau model yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhan anak tadi, sesuai dengan ya, lingkungan tentunya Pak ya. ya Jadi betul. tentu aspek anti speaker ya kalau saya Ya, artikan aspek anti speaker kalau saya artikan ya Pak ya ya betul gitu. betul.
Oke, oke, Mbak, baik. Nah, dalam melaksanakan rencana atau strategi ke depan itu ada nggak, Pak, yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Pak? Dalam rencana saya ke depannya, saya pasti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, terutama guru kelas lain yang di kelasnya ada pembelajaran bahasa Inggris. Mereka akan saya ajak ngobrol, mungkin masalah mereka juga sama dengan saya. Kemudian juga saya akan berbicara juga dengan orang tua murid, karena orang tua itu merupakan faktor yang penting juga dalam mendukung kemajuan belajar anak juga, terutama di rumah. Itu mungkin dua orang dukungan yang akan saya hubungi nanti. Baik, jadi yang akan Bapak libatkan yaitu rekan sejawat ya, Pak, ya, tadi ya? Ya, dan orang tua murid Berkolaborasi juga. dengan rekan sejawat, juga dengan orang tua murid ya. Ya, Ya, betul, Pak, betul. saya juga setuju apa yang Bapak katakan. Orang tua itu peran penting, Pak, dalam hal ini ya, Pak, ya. Nah, itu. Ya, Tanpa dukungan orang tua, apa yang kita harapkan di sekolah juga nggak akan tercapai maksimal ya, Pak, ya. Nah, itu. ya, betul, betul. Baik, ya. Baik, Pak Helmi. Rencana kira-kira kapan, Pak, akan dilakukan? Rencananya kan sekarang hari Rabu ya, jam pelajaran bahasa Inggris hari Jumat besok. Insya Allah hari Jumat saya akan menerapkan itu. Jadi saya akan melaksanakan apa yang direncanakan hari ini di hari Jumat nanti pas jam pelajaran bahasa Inggris. Mantap. Langsung ya, Pak, ya? Ya, langsung. Oke, siap, Bapak. Mudah-mudahan apa kegiatannya atau strateginya berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Ya, Baik, Pak Helmi. mudah-mudahan Bu ya. Oke, siap. Komitmen apa nih Pak Helmi yang akan Pak Helmi lakukan agar rencana Pak Helmi atau kegiatan Pak Helmi itu berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan terus-menerus, Pak? Komitmen saya terhadap rencana ini tentunya karena saya sebagai guru ya, saya harus memiliki komitmen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berdasarkan kondisi lingkungan, kodrat alam, kodrat zaman juga Bu ya, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan itu. Mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik. Ketika hasilnya lebih baik, saya akan terus menerapkan itu, Bu, supaya eh, tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris ini bisa tercapai dengan maksimal. Itu mungkin, Bu. Masya Allah, luar biasa Pak Helmi ya. Oke, baik Pak Helmi. Jadi Pak Helmi itu berkomitmen bahwa akan terus ya Pak ya Ya, menggali, betul. mencari atau model pembelajaran yang menyenangkan buat anak dan untuk meningkatkan potensi anak atau murid Pak Helmi Ya, ya, untuk keterampilan atau pemahaman bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Nah itu ya, betul. dengan kalau yang saya simpulkan juga tadi Bapak sudah menemukan solusi bahwasannya metode yang Bapak lakukan pertama di angka rating 5 ya, nah itu Ya. menggunakan metode apa dengan Penggunaan gadget ya media, Pak ya, ya, gadget, ya. media gadget ya Pak ya, nah itu Ya, kurang-kurang maksimal dan strategi yang akan kami lakukan itu tadi menggunakan ya. metode visual yang apa yang sesuai Yang dengan lainnya, ya, lingkungan ya Pak. ya, Gitu. Ya Pak ya. ya, Baik betul. Pak Helmi. Oke. Nah, mungkin Pak pembicaraan kita atau bincang-bincang kita hari ini ada lagi Kak yang perlu Pak Helmi sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwasanya pembelajaran di kelas saya, terutama pembelajaran bahasa Inggris ini sangat penting, Bu ya. Ini karena mata pelajaran baru bagi orang tua siswa maupun siswa kita di sini, karena penerapan kurikulum Merdeka. Nah, ini menjadi beban juga bagi saya bahwa eh, ketika pembelajaran bahasa Inggris itu sama dengan pembelajaran yang lain juga, eh, metodenya sama, kurikulumnya sama, jadi kita harus punya tanggung jawab untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, Bu, di semua lapisan. Tidak hanya di Us. kota saja ada pembelajaran bahasa Inggris, tapi di kampung seperti kita materi tersebut tetap harus tersampaikan. Oke, siap. Oke, baik Pak Helmi. Ada lagi Pak? Udah mungkin Ibu itu saya sudah merasa lega, Ibu sudah membantu saya menemukan
solusi dari permasalahan saya tentang pelajaran bahasa Inggris tadi, Bu. Terima kasih Ibu ya, ini hari ini ngobrol, akhirnya saya mengeluarkan unek-unek saya, Ibu membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Syukur Pak, alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Ya, Baik, mungkin Pak Helmi perbincangan kita akhiri aja Pak ya. Kalau ya, Pak Helmi mangga juga Ibu, tidak terima ada kasih lagi Bu yang mau ya. disampaikan ya, sama-sama Pak Ya, Helmi. Sampai ketemu lagi nanti kita akan berbincang kembali setelah Pak Helmi melakukan tindak lanjut atau rencana yang Pak Helmi lakukan nanti ya ya. betul. Mungkin di Nah, minggu jangan depan. kapok Bu ya. Silakan ya Pak ya. Ya, bisa, bisa, insya Allah. Nah, Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, Pak Helmi ya. ya, sama-sama Mohon ya. maaf. Nah, Saya akhiri. Assalamualaikum, Pak Helmi. Waalaikumsalam Ibu Ella, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik Bu Ella. Alhamdulillah, sepertinya coachingnya sangat menarik ya Bu ya. Bersama Pak Helmi tentunya saya sudah mengamati dan menuliskan sedikit tentang coaching yang Ibu laksanakan hari ini bersama Pak Helmi. Ya, Tentunya betul saya Ibu. akan, tentunya saya akan menanyakan sedikit terkait coaching yang Ibu laksanakan bersama Pak Helmi. Oke, Ibu Mangga. Ya, yang pertama, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Helmi? Jadi kesannya alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar ya Bu. Saya juga dapat fokus pada Koci sehingga Koci leluasa dan dapat bersikap terbuka terhadap saya ya. Terus saya juga telah membantu percakapan coaching berdasarkan alur tirta gitu ya. Ada tujuan mungkin ya Bu. Kalau Ibu amati tadi tuh seperti apa gitu ya, ada. Kalau saya tuh ya tadi tujuan tuh Iya. ada, terus identifikasi, komitmen atau tanggung jawab ya, sama rencana kerja ya Bu ya tentunya. Iya. Juga saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut Bu ya, dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide baru atau pemecahan permasalahan yang dia hadapi tadi. Terus saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif tentunya Bu. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching kalau menurut saya, tapi ya itu kan kembali lagi nanti Ibu yang mengamati tadi ya Bu ya. Nah, itu. Iya. Baik Bu Ella, keren sekali Bu Ella dengan Pak Helmi. Luar biasa indikator-indikator ketercapaian yang Ibu harapkan pada coaching tersebut bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Menggunakan prinsip, kemudian alur tirtanya sudah terlihat dari tujuan, kemudian Ibu bisa mengidentifikasi juga. Selanjutnya ada rencana aksi dari Pak Helmi, kemudian yang terakhir Pak Helmi tentunya pasti akan tanggung jawab terhadap solusi yang beliau temukan, begitu Bu Ella ya. Ya, nah selanjutnya kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini apa ya Bu ya? Kompetensi apa nih Bu? Apa kompetensi dari alur tadi Bu? Alur tirta atau apa? Iya, betul. Prinsip coaching ya? Iya, Mungkin prinsip yang coaching. dikembangkan itu pendengar aktif kali Bu ya, dengan membuat pertanyaan yang berbobot buat si coach mungkin ya Bu, itu aja. Oh iya, Jadi keren Bu, keren sekali Ibu. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pastinya selalu mendengarkan coach dengan baik ya Bu ya. ya, Sehingga betul. Ibu juga bisa dapat fokus dan coachnya juga menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu ya. Ya, betul Ibu. Jadi harapan saya semoga ke depan Bu Ella bersama Pak Helmi juga alur tirtanya bisa terjaga ya Bu ya. Kemudian Ya, menggunakan konsep rasa juga supaya kompetensi serta indikator yang kita harapkan bisa tercapai begitu. Nah, baik Ibu. yang saya lihat pun Bu Ella sangat memberikan penguatan yang positif bagi Pak Helmi dan umpan balik yang luar biasa kepada Koci begitu. Sehingga ke depannya mudah-mudahan pastinya akan selalu berkomitmen ketika kita sedang melaksanakan coaching begitu. Baik Ibu. Baik Bu Ella, bagaimana tentang coaching hari ini? Mudah-mudahan harapannya ke depannya kita bisa menjadi coach atau coach yang lebih
baik lagi ya, Bu. Betul Ibu, harapan Iya, saya kita setuju sama-sama Ibu, ya. belajar. Iya, Sama-sama belajar. Oke. betul-betul Bu Ella. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan tentang supervisi kita hari ini? Cukup kayaknya Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Semoga ke depannya kita bisa lebih bermanfaat lagi ketika melakukan coaching bersama rekan sejawat, kepala sekolah maupun peserta didik itu sendiri ya Bu ya. Terima Baik Ibu. kasih banyak. Sukses selalu buat kita. Alhamdulillah. Bu Ella, kita cukupkan hari ini ya Bu ya. Ya, baik. Pak Helmi, saya mau bertanya nih sedikit kepada Pak Helmi, boleh? Ya boleh, mangga Ibu, mangga. Iya, bagaimana sih perasaan Pak Helmi ketika melaksanakan coaching bersama Bu Ella? Sudah merasa plong Bu, udah rileks sekarang. Jadi saya sudah mencurahkan unek-unek saya ke Bu Ella. Tadi ngobrol-ngobrol tentang masalah saya di kelas. Baik, Pak Helmi, keren ya. Pak Helmi pasti sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Pak Helmi. Kemudian tadi ketika coaching, apakah nanti ada rencana tindak lanjut? Tadi sudah ngobrol sama Bu Ella ketika rencana tindak lanjutnya di minggu depan kami akan bertemu kembali Bu, ngobrol lagi dengan Bu Ella terkait rencana yang sudah saya buat tadi di obrolan kami tadi. Alhamdulillah, berarti sudah fix ya Pak. Semoga Ya ketika mudah-mudahan. rencana tindak lanjut itu tercapai, Bapak bisa mengevaluasi lagi bersama Bu Ella agar Ya, ketercapaian atau solusi yang Bapak berikan di kelas bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. amin ya, amin. Ya, Ya. mungkin sudah cukup Pak Helmi. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya. Baik. Terima kasih juga buat Bella ya. Sama-sama Pak Helmi. Alhamdulillah kita cukupkan saja kegiatan kita hari ini. Semoga kedepannya kita semakin menjadi guru yang lebih baik lagi dan Amin. menjadi guru yang lebih sukses lagi dalam menerapkan proses pembelajaran kita ya Bu ya, Pak. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Cukup saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.